Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam keadaan yang tidak kekurangan satu apapun dan dilancarkan dalam rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja cerita kincennya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Bab 4711 sampai bab 4712. Zongseng peringkat kedua ini benar-benar dapat mendorong penatua Zhu Chang ke titik ini. Para prajurit dari suku dan Sin itu merasa luar biasa. Boom, pukulan Zhu Chang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan dengan kejam menghantam istana bintang, menyebabkan raungan keras. Langit tampak runtuh, dan bayangan matahari di atas kepalanya bergoyang liar seperti badai dahsyat. Tapi yang mengejutkan Zhu Chang adalah itu, istana bintang di depannya seperti benda terkuat di dunia, berdiri kokoh di depannya. "Apakah kamu sudah cukup bermain?" Suara Qin Chen bertiup ke dalam hati Zhu Chang seperti embusan angin dingin, membuat Zhu Chang tiba-tiba merasa sangat dingin, dan mau tidak mau menggigil. Boom! Sifat suci 4500 sakral dalam tubuh suci Qin Chen meledak dengan momentum yang tak tertandingi seperti guntur, mengeluarkan pedang ajaib yang haus darah, dan menebangnya. Gandakan pembunuhan alam, Zhu Chang merasa ngeri dengan pancaran biru tua yang secara eksklusif dimiliki oleh metode ciptaan sendiri dari tingkat langit dan bumi kelas 2. Bang, pedang iblis haus darah dengan tegas menghancurkan pertahanannya dan memukulnya, menyebabkan dia mengeluarkan darah, bercampur dengan tulang yang patah. Sebelum dia bisa bereaksi, Qin Chen menebas lagi. Gandakan permainan alam, dengan kabur di depan mata Zhu Chang, dia jatuh ke ruang dunia yang unik. Aturan dunia dirumuskan oleh Qin Chen. Pada saat ini, Zhu Chang dihadapkan dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai dahsyat, jatuh ke arahnya dengan panik. Meskipun pedang ki ini disusun oleh Qin Chen, tapi setelah drama alam berlipat ganda, hal-hal yang diusulkan ini juga sangat mematikan. Seperti momen ini, Zhu Chang dibombardir oleh energi pedang tak terbatas, mengira itu adalah ilusi. Tetapi ketika energi pedang menimpanya dan melukainya, rasa sakitnya meledak, dan Zhu Chang tiba-tiba terkejut, kulitnya berubah drastis. "Sihir macam apa ini?" teriak Zhu Chang dengan keras. Dia belum pernah melihat metode jahat seperti itu dalam hidupnya selama lebih dari 100 tahun. Namun, dia adalah Zongseng peringkat 6, butuh 10 napas usaha. Akhirnya pecahlah permainan ganda alam. Kembali ke kenyataan membuat Zhu Chang sedikit tidak nyaman, dan dia bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Gandakan pembunuhan alam, tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Bloodthirsty Demon Blade menebas lagi, memotong orang yang terluka parah menjadi berkeping-keping seketika. Tidak mungkin di akhir hidupnya, Zhu Chang masih tidak percaya bahwa dia, Zongseng peringkat 6, akan mati di tangan Qin Chen, Zongseng peringkat 2. Tapi pedang haus darah yang tak kenal lelah mengatakan yang sebenarnya dan menghancurkan tubuh sucinya. Peningkatan besar dalam kesucian saya telah sangat meningkatkan kekuatan tubuh suci saya. Sekarang ketika saya menggunakan pembunuhan alami ganda, ledakan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dan kekuatannya akan lebih kuat. Qin Chen melihat bahwa Zhu Chang digandakan oleh dirinya sendiri membunuh alam. Saya juga merasa sedikit terkejut.
Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-6 Zhongsheng. Segera disadari bahwa itu harus menjadi alasan peningkatan kesucian. Dibandingkan dengan Zhu Chang yang tidak percaya. Yang lebih sulit dipercaya adalah para pejuang suku Dansin itu. Mereka benar-benar tercengang. Beberapa orang menggosok lingkaran mata mereka dengan kuat, berpikir bahwa mereka pasti berhalusinasi. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa melihat hal fantasi seperti itu? Zhongsheng peringkat kedua membunuh Zhongsheng peringkat 6 dengan 3 pedang. Apa yang lebih luar biasa dari ini? Bagaimana mungkin mereka benar-benar tercengang? Lari, seseorang kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu, merentangkan kakinya dan melarikan diri dengan putus asa. Qin Chen tidak menoleh, kekuatan jiwa tak terlihat menyebar, menutupi semuanya dalam sekejap. Di bawah kendali kekuatan jiwa tingkat 27 Qin Chen dan aliran jantung tingkat tinggi, kelompok prajurit dari suku Dansin yang kekuatannya berkisar dari Tao hingga Zhongsheng semuanya diblokir di tempatnya. Mengikuti Qin Chen, dia melambaikan tangannya seperti mengejar lalat. Boom! Sebanyak 21 prajurit klan Dansin bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi secara paksa ditekan sampai mati oleh kekuatan jiwa Qin Chen. Bai Qiu tercengang ketika dia mengetahui bahwa Su Zisui dan Qin Chen berlatih melawan satu sama lain. Dia secara khusus meminta Su Zisui untuk menunjukkan belas kasihan. Ketika Su Zisui memberitahunya bahwa Qin Chen telah menang melawannya, reaksi pertama Bai Qiu adalah tidak percaya. Tapi melihat Qin Chen menebas Zhu Chang 3 kali, hati Bai Qiu sangat terkejut. Dia tidak meragukan apapun tentang kata-kata sepupunya Su Zisui. Sangat kuat, Bai Qiu sangat terkejut hingga dia kehilangan suaranya, dan hanya setelah beberapa saat dia mengeluarkan 2 kata. Kakak senior Bai, apakah semuanya baik-baik saja? Qin Chen datang ke sisi Bai Qiu, yang membuat Bai Qiu kembali sadar. Aku baik-baik saja. Bai Qiu tiba-tiba merasa rendah diri. Sepupu Su Zisui pernah membiarkan dia bersama Qin Chen, tetapi sekarang tampaknya Bai Qiu merasa dia tidak layak sama sekali. Masa depan Qin Chen harus diabadikan selamanya. Tidak apa-apa, Qin Chen mengumpulkan semua jarahan, dan mendapatkan pil jantung lagi. Tapi, Bai Qiu mengganti topik pembicaraan dan berhenti berbicara. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Qin Chen memberi isyarat. Baru kemudian Bai Qiu berkata, ada rumah besar yang Sinmai di dekat sini, bernama Rumah Sikuan. Mereka menangkap banyak murid yang membahas Taoisme, dan di antara mereka adalah murid kami dari Maosan. Qin Chen mengerutkan kening. Mereka menangkap orang apa yang harus dilakukan. Qin Chen dapat memahami membunuh orang. Tetapi menangkap orang, mungkinkah dia ingin menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Bai Jiatang? Namun, ada korban dan kematian di 8 sekolah Konfusianisme, yang bukanlah hal baru. Jika itu benar-benar digunakan untuk mengancam Bai Jiatang, Qin Chen merasa bahwa Bai Jiatang mungkin tidak akan berkompromi. Lagi pula, Qin Chen tidak percaya bahwa klan Dansin dapat menangkap semua murid yang mendiskusikan Tao hidup-hidup. Itulah yang aku khawatirkan, kata Bai Qiu, dengan ekspresi khawatir yang kuat di alisnya. Di mana rumah Sikuan? Tanya Qin Chen. Bai Qiu terkejut.
dan menunjuk ke satu arah. "Qin Chen, masalah ini bukan masalah kecil. Istana harus memiliki orang bijak yang bertanggung jawab, jadi kita perlu berpikir jangka panjang." Kakak senior Bai melindungi dirinya sendiri, dan saya tidak peduli dengan murid sekte lain. Tetapi karena ada murid Maosan terbunuh, saya tidak bisa berdiri dan menonton. Ketika suara Qin Chen mencapai telinga Bai Qiu, sosoknya sudah menghilang dari pandangan Bai Qiu. "Qin Chen!" Bai Qiu berteriak di belakang punggung Qin Chen, mencoba memanggil Qin Chen kembali, tetapi Qin Chen sudah lama menghilang. "Aku seharusnya tidak mengatakannya." Bai Qiu menyalahkan dirinya sendiri. Di suku Dansin, rumah manapun mirip dengan Kam, U200B U200 beda pasti ada prajurit suku Dansin dalam jumlah yang tidak diketahui yang bercokol di dalamnya. Bahkan jika itu adalah Zhu Xinmai Sifu yang paling lemah, itu pasti kolam naga dan sarang harimau, apalagi yang Xinmai. Yang paling penting, sendiri, bagaimana ini bisa bekerja? Air liur prajurit klan Dansin di rumah Xie sudah cukup untuk menenggelamkan Qin Chen. Bai Qiu merasa bahwa banyak bicaranya mungkin membunuh Qin Chen. Dia ingin menghubungi kakak senior dan yang lainnya, tetapi ingat bahwa papan pesan suci diblokir dan tidak dapat digunakan. Dalam keputusasaan, Bai Qiu tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju rumah si Kuan. Tidak peduli seberapa terlambatnya, dia merasa bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan Qin Chen, dan tidak membiarkan Qin Chen mati. Si Kuan Nifu sendirian. Hampir 100.000 prajurit dari yang Xinmai Clan Dansin berkumpul di sini. Tentu saja, karena munculnya 8 sekolah Lundao, ada sejumlah besar prajurit suku Dansin yang keluar untuk membunuh murid Lundao saat ini, dan mereka akan kembali ke Xiong Mansion untuk mengisi kembali dan berkultivasi setelah terluka. Hanya ada sekitar 30.000 prajurit suku Dansin yang benar-benar berkumpul di istana Xikuanyi. Meski begitu, itu angka yang cukup menakutkan. Di suku Dansin, tidak semua orang bisa memiliki hak tinggal di Sifu. Mereka yang bisa tinggal di istana pasti memiliki kekuatan. Selebihnya hanya bisa tinggal di luar. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh suku Dansin untuk mendorong suku tersebut memperkuat diri. Di istana, sejumlah besar murid Lun Dao yang ditangkap hidup-hidup dilemparkan langsung ke tungku alkimia oleh sekelompok prajurit alkimia. Alkimia hidup klan Dansin tidak berniat menggunakan murid-murid ini untuk memaksa Bai Jiatang menundukkan kepalanya. Mereka menangkap orang murni untuk melakukan yang terbaik, alkimia. Gunakan orang hidup sebagai obat pertama, siksaan dan balas dendam. Kedua, ramuan yang disempurnakan memiliki efek uniknya sendiri. Menyerang klan Dansin saya, inilah harganya. Banyak prajurit klan Dansin memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Murid-murid Lun Dao yang ditangkap hidup-hidup berasal dari sekte-sekte dari seluruh dunia. Pada saat ini, menyaksikan rekan-rekan di depannya dilemparkan ke dalam tungku alkimia satu persatu, dan kemudian berteriak dan menjerit, bukan hanya karena ketakutan yang ekstrim. Datang secara berurutan, tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Rasa sakit menunggu disiksa sampai mati jelas merupakan siksaan yang ekstrim.
Senior kita dari rumah Dao Seng pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Biografi asli Yan Xiao, kekuatannya tak tertandingi, adalah favorit untuk memenangkan 8 aliran pemikiran. Jika dia bergerak, semua orang ini akan mati. Murid-muridnya berasal dari 8 sekte dan 4 klan, pada dasarnya mencakup semuanya. Mereka semua berharap dalam hati mereka bahwa saudara dan saudari senior dari keluarga bangsawan sekte mereka akan datang ke Siquan New Mansion untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan duduk di rumah Siquan adalah Fang Hui, seorang tetua tingkat suci yang hebat dengan Yang Xinmai. Master istana adalah salah satu wakil master Yang Xinmai, Han Ting. Sekarang klan Dansin dalam masalah, dan Han Ting memiliki tugas lain. Fang Hui akan menjaga rumah ini. Great Sage Thunderheart, seseorang datang sendirian dari luar Xiong Mansion. Sepertinya orang yang datang itu tidak baik. Seorang prajurit dari suku Dansin datang ke sisi Fang Hui. Sebagai orang bijak yang hebat, Fang Hui memiliki gelarnya sendiri, Lei Xin. Oleh karena itu, dia menggabungkan kilei hitam kuning tingkat 3 ke dalam pil jantung, karena itulah namanya. Fang Hui mengira dia salah dengar. Wajah seperti bola itu berkerut, dan fitur wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Datang ke sini sendirian, dia memilih informasi kunci. Tepat sekali, prajurit klan Dansin yang datang untuk melapor juga bingung. Tapi itu memang kuda satu tangan, dan tidak ada orang lain yang terlihat. Apakah kamu bercanda? Mata Fang Hui menyipit di celah mengungkapkan niat jahat. Sama sekali tidak. Jika Great Sage Thunderheart tidak mempercayainya, kamu bisa keluar dan melihat-lihat. Fang Hui menghilang dari tempat dengan deru, dan datang ke awan di Siquan Xiong Mansion. Di hutan belantara terbuka di depan rumah Siquan, seorang pemuda datang sendirian, langkahnya mantap dan kuat. Entah kenapa, dia sendirian, tapi dia mengeluarkan aura ribuan pasukan. Itu pasti penipuan, Fang Hui mengerutkan kening. Kecuali itu masalah mental, kalau tidak, beraninya kamu datang ke rumah Siquan sendirian? Kirim seseorang untuk mencobanya, perintah Fang Hui. Dia ingin melihat obat apa yang dijual dalam labu ini oleh pria pemberani yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seseorang di sini, satu, hanya siapa, berapa banyak orang? Itu juga membuat murid-murid tahu yang mengira mereka bisa diselamatkan langsung merasa malu. Siapa orang ini? Qin Chen. Dia seharusnya Qin Chen asli dari Maosan. Aku ingat tetua Zhu Chang sedang mencarinya. Mendiskusikan itu didengar oleh para murid Maosan yang ditangkap, dan seluruh tubuh mereka terkejut. Ini Qin Zhenchuan? Mereka tidak percaya. Qin Zhenchuan sendirian, untuk apa ini, Qin Chen? Kecuali para murid Maosan, para murid Tao lainnya tidak asing dengan nama ini. Lagi pula, Qin Chen telah terdaftar di harian Yuji Fengyun beberapa kali, dan juga memenangkan tempat pertama dalam daftar Xiao Zeng. Dan dia juga murid populer di eselon ketiga. Apakah aku mendengarmu benar? Apakah dia sendirian? Apakah itu murid Lun Dao atau seniman bela diri dari klan Dansin? Mereka berulang kali mengkonfirmasi pertanyaan ini saat ini. Tidak heran mereka tidak bisa mempercayainya. Ada begitu banyak prajurit klan Dansin di rumah Siquan ini. Bahkan seorang bijak yang hebat pun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Terlebih lagi,
Menurut informasi yang mereka miliki, Qin Chen hanyalah Zhongzheng peringkat pertama. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, itu seperti mengirim seseorang untuk mati. Mustahil, lagi pula, gambar apa ini? Qin Chen berjalan sendirian. Di depan rumah besar Sikuan Niu di depannya, dia tampak sangat kesepian. Seperti yang diharapkan, ketika Qin Chen mendekat, beberapa sosok terbang keluar dari rumah Sikuan, dengan raungan pembunuh keluar dari mulut mereka, dan menembak ke arah Qin Chen. Tanpa menunggu mereka mendekat terlebih dahulu, Qin Chen memimpin dan bergegas keluar seperti membunuh dewa. Dalam sekejap, dia mendatangi salah satu prajurit dari suku Dansin, mengangkat pedang ajaib yang haus darah dengan keras, dan memercikkan darah. Seorang bijak kecil dari peringkat ke-6 meninggal di tangan Qin Chen. Orang ini adalah orang suci tingkat 2, dapatkan kembali di bawah dunia orang suci tengah. Seorang lelaki tua dengan alis kuning meraung keras setelah menemukan tirani Qin Chen, membuat banyak tokoh ingin mundur dengan cepat. Qin Chen mengeluarkan kekuatan jiwanya, dan langsung mengubahnya menjadi jaring langit yang tak terlihat, menutupi semua prajurit suku Dansin yang bergegas menyerangnya. Ledakan Qin Chen membidik lelaki tua alis kuning itu, tanpa ragu pada saat mendarat, menggandakan pembunuhan alami. Orang tua dengan alis kuning ini memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, mencapai alam suci menengah peringkat ketiga, dan auranya sangat tebal. Tapi di bawah pedang Qin Chen, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia menjerit dan mundur seperti orang gila. Tapi pedang iblis yang haus darah masih dengan kejam merenggut nyawanya, dan darahnya beterbangan ke langit. Dengan keras, Qin Chen naik ke langit dalam satu langkah, dan kekuatan jiwa tak terlihat menembus tubuh lebih dari selusin prajurit suku Dansin. Saat berikutnya, ketika Qin Chen bergegas menuju Zhongzheng dari klan Dansin, semua prajurit dari klan Dansin yang telah disusupi oleh kekuatan jiwa Qin Chen runtuh seketika. Boom! Dengan ledakan keras lainnya, Zhongzheng lain dari klan Dansin dibombardir dan dibunuh oleh Qin Chen di tempat, dan bau darah tercium di udara bersama angin. Ini tidak hanya menyebabkan murid dari semua prajurit suku Dansin di tembok kota rumah Sikuanyi mengerut dan warna kulit mereka berubah. Pembunuhan berlanjut, bum bang 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 demi bang, ruang bergetar dan pada saat yang sama membawa darah terciprat ke langit dan nyawa yang hilang, bersambung.